Bumi bukan sekadar bongkahan batu dan air. Ia adalah media penyimpanan raksasa. Setiap era yang pernah terjadi di atasnya meninggalkan jejak frekuensi yang permanen. Dalam landasan agama, kita tahu ada peradaban yang menghuni bumi ribuan, bahkan jutaan tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka adalah bangsa jin. Berbeda dengan manusia yang terikat pada struktur biologis tanah yang fana, jin diciptakan dari unsur energi api yang bersifat dinamis. Sifat energi ini memungkinkan mereka untuk menyerap resonansi lingkungan di mana mereka hidup. Ketika mereka mendominasi bumi di era dinosaurus dan reptil raksasa, energi mereka tersinkronisasi dengan frekuensi predator purba tersebut. Inilah asal-usul sebenarnya dari apa yang kita sebut sebagai memori Lacerta. Informasi yang beredar tentang sosok Lacerta seringkali menyesatkan kita untuk berpikir bahwa mereka adalah spesies biologis hasil evolusi jutaan tahun. Namun, kenyataannya jauh lebih dalam. Lacerta adalah sebuah interface atau antarmuka. Wujud reptilian bersisik tersebut adalah hasil dari evolusi resonansi. Bagi bangsa jin, mengambil wujud reptil adalah cara mereka mengklaim identitas sebagai penduduk asli. Wujud ini bukan fisik permanen, melainkan manifestasi dari memori energi yang mereka pertahankan. Mereka menggunakan kepadatan molekul air dan tekanan tinggi di tempat-tempat tak terjamah untuk menjaga wujud ini tetap stabil. Itulah sebabnya penampakan mereka paling sering ditemukan di gua-gua yang sangat dalam atau palung laut yang tak terjangkau sinar matahari. Di sana, gangguan frekuensi dari peradaban manusia hampir nol, memungkinkan topeng purba ini bertahan lebih lama. Muncul sebuah pertanyaan penting. Mengapa mereka harus bersembunyi? Dan mengapa mereka sesekali muncul? Jawabannya terletak pada ambisi teritorial. Dalam pandangan mereka, manusia adalah pendatang baru yang diberikan hak kelola. Sementara mereka merasa sebagai pemilik sah yang terusir ke wilayah-wilayah marginal. Mereka melihat eksploitasi manusia terhadap bumi bukan sekadar kerusakan lingkungan, melainkan gangguan terhadap rumah mereka di dimensi energi. Inilah mengapa mereka disebut sebagai alien. Mereka tidak terbang dari sistem bintang Alpha Centauri atau Draco. Mereka hanya keluar masuk dari portal dimensi yang ada di bawah kaki kita. Pesawat-pesawat berbentuk kapsul atau telur yang sering terlihat masuk ke dalam laut adalah kendaraan transdimensi yang mereka gunakan untuk melintasi batas antara dunia energi mereka dan dunia fisik kita tanpa merusak sinkronisasi manifestasi mereka. Kita akan melangkah lebih jauh dari sekadar asal-usul. Kita akan membedah bagaimana faksi jin yang ambisius ini menggunakan teknologi kamuflase untuk masuk ke dalam jantung peradaban manusia. Di sini, kita akan menjelaskan secara teknis bagaimana glitch terjadi dan bagaimana kepemimpinan manusia telah lama tersinkronisasi dengan mereka. Bagaimana cara entitas non-fisik hidup di tengah keramaian kota tanpa pernah terdeteksi? Jawabannya bukan sihir dalam pengertian dongeng, melainkan teknologi interferensi gelombang. Jin yang memiliki ambisi tinggi untuk mengontrol manusia tidak lagi menampakkan wujud reptilnya. Mereka menggunakan human interface. Kamuflase ini bekerja dengan memanipulasi frekuensi otak pengamat. Mereka memancarkan gelombang yang memerintahkan saraf optik manusia untuk melihat apa yang seharusnya dilihat. Seorang pria berjas, seorang wanita cantik, atau seorang pemimpin yang karismatik.
Ini adalah sinkronisasi biologis tingkat tinggi, di mana tubuh fisik manusia digunakan sebagai wadah bagi kesadaran jin yang ingin memimpin. Namun, tidak ada sistem yang sempurna. Pernahkah Anda melihat rekaman video di mana mata seseorang berubah menjadi vertikal hanya dalam satu bingkai frame? Banyak yang menyebutnya CG. Namun, dalam teori resonansi, ini adalah kegagalan sinkronisasi. Kamera digital bekerja dengan menangkap spektrum cahaya dalam hitungan milidetik yang berbeda dengan kecepatan proses otak manusia. Saat jin yang menyamar mengalami gangguan fokus, lonjakan emosi kemarahan, atau berada di bawah lampu LED frekuensi tinggi, teknologi kamuflase mereka mengalami glitch. Pada momen itulah, memori asli mereka, mata reptil purba, terekam oleh sensor digital. Sebelum sistem koreksi otomatis, mereka bekerja kembali. Video-video tersebut adalah bukti teknis bahwa topeng itu ada dan sesekali retak. Mengapa mereka ingin menjadi manusia? Karena untuk mengarahkan peradaban, mereka membutuhkan otoritas. Infiltrasi ini paling banyak terjadi di sektor-sektor yang menentukan arah hidup orang banyak, seperti politik dan militer. Disinilah muncul fenomena pesawat segitiga. Berbeda dengan piring terbang cahaya milik langit, pesawat segitiga adalah bukti kolaborasi fisik. Ini adalah perpaduan antara teknologi material manusia dengan sistem penggerak anti-gravitasi yang diajarkan oleh jin. Mereka memberikan potongan teknologi kepada pemimpin-pemimpin manusia terpilih untuk menciptakan ketergantungan. Dengan duduk di kursi kepemimpinan, jin-jin ini memastikan bahwa hukum, budaya, dan teknologi manusia tetap berada pada frekuensi rendah yang menguntungkan agenda teritorial mereka. Infiltrasi ini memiliki satu ciri utama, hilangnya empati, karena mereka berasal dari memori predator purba. Kebijakan yang mereka buat seringkali tidak alami bagi kemanusiaan. Perang yang tak berujung, kerusakan alam yang sistematis, dan robotisasi manusia adalah tanda bahwa frekuensi yang memimpin kita bukanlah frekuensi nurani manusia, melainkan frekuensi dingin dari pemilik lama bumi. Kita tidak sedang dipimpin oleh alien dari luar angkasa. Kita sedang dikelola oleh tetangga purba kita yang menggunakan wajah kita sebagai topeng, dan mereka sadar waktu mereka hampir habis karena otoritas langit mulai memberikan peringatan. Berbeda dengan teknologi hibrida, jin dan manusia yang kaku, ada jenis penampakan lain yang telah dicatat sejarah selama ribuan tahun. Objek berbentuk piringan cahaya murni. Dalam landasan agama, kita mengenal mereka sebagai utusan langit, entitas cahaya atau malaikat, serta kelompok jin langit yang tetap berada dalam jalur ketaatan pada hukum semesta. Pesawat ini tidak menggunakan sistem propulsi material. Bentuk piringan atau cakram adalah geometri suci yang paling stabil untuk memanipulasi ruang waktu. Mereka bergerak bukan dengan membelah udara, melainkan dengan melipat dimensi. Mereka adalah perwujudan teknologi frekuensi tinggi yang tidak bisa ditiru oleh faksi jin bumi maupun militer manusia. Mengapa penampakan mereka meningkat secara drastis sejak ledakan bom atom pertama di Hiroshima? Jawabannya sederhana. Manusia telah menyentuh teknologi yang merusak struktur dasar realitas. Ketika resonansi destruktif manusia mulai mengancam stabilitas dimensi lain, otoritas langit turun tangan. Setiap kali manusia keluar dari jalur semesta, seperti manipulasi genetik yang menyimpang atau senjata pemusnah massal, polisi dimensi ini muncul
untuk melakukan pemeliharaan. Mereka hadir bukan untuk menyerang, melainkan untuk memberikan peringatan dan menetralkan lonjakan energi negatif yang bisa merobek hijab antara dunia fisik dan dunia energi. Di atas kepala kita, sebenarnya sedang terjadi diplomasi dan gesekan frekuensi yang luar biasa. Otoritas langit sedang memantau seberapa jauh infiltrasi faksi jin bumi terhadap peradaban manusia. Penampakan UFO yang masif di era modern adalah sinyal bahwa keseimbangan sedang terganggu. Faksi jin yang bermanifestasi sebagai Laserta atau pemimpin manusia merasa terancam dengan kehadiran piring terbang cahaya ini. Inilah sebabnya narasi publik seringkali diarahkan untuk takut pada invasi alien. Padahal ketakutan itu sengaja diciptakan oleh para pemimpin yang terinfiltrasi agar manusia tidak mengenali bahwa yang datang dari langit sebenarnya adalah para penjaga hukum Tuhan. Semakin sering piring terbang cahaya ini muncul secara terbuka, semakin jelas bahwa peradaban kita sedang mendekati batas akhir. Otoritas langit tidak lagi bersembunyi karena manusia sudah dalam kondisi kritis. Kehadiran intensif mereka adalah pengantar bagi peristiwa besar yang sudah tertulis dalam kitab-kitab suci. Ketika peringatan dari langit tidak lagi diindahkan, maka bumi sendiri yang akan berbicara. Kita sedang berpindah dari pengawasan langit menuju output final dari dalam bumi. Setiap sistem memiliki titik jenuh. Ketika kamuflase jin sudah terlalu jauh merusak tatanan dan peringatan dari otoritas langit tidak lagi diindahkan, maka alam semesta mengaktifkan mekanisme pertahanannya yang terakhir. Bumi, sebagai media simpan memori jutaan tahun, akan melepaskan output finalnya. Dabah bukanlah alien yang turun dari bintang. Ia adalah entitas yang keluar dari perut bumi. Secara teknis ini adalah momen di mana seluruh memori purba, termasuk memori Laserta yang selama ini bersembunyi, dipaksa untuk memadat menjadi satu wujud fisik yang nyata, absolut, dan tidak bisa diingkari lagi oleh mata manusia. Dabah hadir dengan misi tunggal, yaitu menghancurkan kamuflase. Ia membawa dua simbol otoritas tertinggi, cincin Sulaiman untuk menyingkap identitas jin yang menyamar di kursi kekuasaan, dan tongkat Musa untuk memperjelas perbedaan antara kebenaran dan sihir teknologi. Dalam fase ini, tidak ada lagi glitch kamera atau video samar. Dabah akan memberikan tanda fisik langsung pada setiap individu. Mereka yang selama ini bersinkronisasi dengan frekuensi predator akan terlihat gelap. Sementara mereka yang menjaga kemurnian ruhaninya akan bercahaya. Ini adalah pemisahan frekuensi secara massal. Pemisahan antara mereka yang berdaulat secara ruhani dan mereka yang telah menyerahkan dirinya pada infiltrasi dimensi rendah. Ketika Dabah muncul, seluruh struktur kepemimpinan yang dibangun di atas infiltrasi jin akan runtuh. Teknologi kamuflase mereka tidak lagi berfungsi karena Dabah memancarkan frekuensi kebenaran mutlak yang menetralkan segala bentuk tipu daya gelombang. Inilah saat yang disebut dalam agama sebagai waktu di mana iman seseorang tidak lagi berguna jika ia tidak beriman sebelumnya. Mengapa? Karena saat itu, realitas sudah terbuka lebar. Tidak ada lagi ruang untuk keyakinan, karena semuanya sudah menjadi fakta fisik yang terlihat. Sandiwara sejarah yang dimainkan oleh pemilik lama bumi, yaitu jin dan para pembantunya dari kalangan manusia, berakhir di titik ini. Kemunculan Dabah adalah tindakan kasih sayang dari Sang Pencipta untuk membersihkan bumi dari polusi dimensi yang menyesatkan. Bagi kita yang masih memiliki waktu, tantangannya bukan tentang memiliki teknologi yang lebih canggih, melainkan tentang menjaga kejernihan resonansi batin. Hindari ambisi yang berlebihan,
Kembalilah pada kesederhanaan dan jagalah kesucian diri, karena pada akhirnya hanya jiwa yang tenang yang mampu melewati badai frekuensi ini. Kita tidak perlu takut pada apa yang keluar dari bumi. Jika kita sudah memiliki cahaya yang datang dari langit, selamat menjaga frekuensi Anda. Setelah memahami bahwa kita hidup di tengah infiltrasi dimensi, pertanyaan terpentingnya adalah, bagaimana kita bertahan? Jawabannya bukan dengan membangun bunker fisik, melainkan dengan memperkuat bunker rohani. Manusia diciptakan dengan tiupan ruh dari Sang Pencipta, sebuah kode sumber yang tidak bisa diretas oleh teknologi jin maupun otoritas bumi. Mereka menyerang melalui emosi rendah, ketakutan, dan ambisi. Jika Anda tidak memiliki ambisi untuk berkuasa dan tidak memiliki ketakutan terhadap materi, mereka kehilangan titik sinkronisasi untuk mengendalikan Anda. Kedaulatan Anda dimulai saat Anda merasa cukup dengan Tuhan. Landasan agama telah memberikan protokol penjagaan yang sangat teknis. Kesucian fisik melalui wudhu menjaga resonansi tubuh tetap stabil pada frekuensi tanah yang murni. Zikir bukan sekadar kata-kata, melainkan aktivitas penyetelan ulang atau reset frekuensi otak agar tidak terpengaruh oleh polusi sinyal dari luar. Hindari konsumsi informasi yang dirancang untuk memanen ketakutan Anda. Semakin Anda tenang, semakin transparan Anda bagi radar mereka. Mereka hanya bisa mendeteksi jiwa-jiwa yang bergejolak. Dalam ketenangan, Anda menjadi tidak terlihat oleh sistem kontrol mereka. Infiltrasi mereka masuk melalui celah ego. Ketika kita ingin diakui, ingin berkuasa, atau ingin tahu rahasia demi kesombongan, kita sedang membuka pintu bagi mereka. Memutus jalur ini berarti kembali pada sifat asli manusia, yaitu hamba. Menjadi hamba berarti mengakui hanya ada satu otoritas tertinggi. Dengan pengakuan ini, Anda secara otomatis berada di bawah perlindungan otoritas langit. Penjaga dimensi tidak akan membiarkan aset yang berharga, yaitu jiwa yang murni, untuk dimanipulasi secara ilegal oleh faksi manapun. Kemunculan daba dan tersingkapnya hijab bukanlah akhir yang menakutkan bagi jiwa yang terjaga. Itu adalah hari pembebasan, hari di mana semua kepalsuan runtuh dan kebenaran berdiri tegak. Tetaplah sederhana, tetaplah suci, dan yang terpenting, lepaskanlah ambisi untuk menguasai dunia yang fana ini. Karena dunia yang sebenarnya sedang menanti untuk terbuka di depan mata Anda. Sampai saat itu tiba, biarlah cahaya batin Anda yang menjadi pemandunya. Kebenaran tidak membutuhkan pembelaan yang ambisius. Ia hanya membutuhkan saksi yang jujur. Video ini dibuat untuk mereka yang mulai merasakan retakan pada hijab dunia, sebagai pengingat bahwa di balik segala teknologi dan penyamaran, Anda tetaplah makhluk Tuhan yang berdaulat.